Dengan saya. Oke, hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan keperawatan jiwa. Untuk materi ini adalah terkait dengan asuhan perawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan. Oke, latar belakangnya, kesehatan jiwa mencakup di setiap perkembangan individu, baik saat di dalam kandungan sampai lansia ataupun sampai dewasa akhir. Oke, kalau kalian lihat di situ ada tahapannya, baik itu mulai dari bayi, kemudian ada toddler, kemudian ada usia awal ataupun prasekolah, kemudian di usia sekolah juga ada remaja, dewasa muda, dewasa tengah, sampai dewasa akhir. Kemudian juga ada lansia. Oke. Nah, rumusan masalah dan tujuan dari pembelajaran ini adalah rumusannya bagaimana aspek sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami terkait tentang aspek sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan yang meliputi ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Oke, langsung aja ya. Oke, untuk aspek pada ibu hamil, masalah dalam kandungan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, berbagai masalah dalam kandungan antara lain adalah faktor usia, baik usia ibunya ataupun dari usia janinnya. Kemudian ada nutrisi ibu selama hamil. Kemudian ada berbagai obat yang dikonsumsi ibu selama hamil. Kemudian ada paparan radiasi dan berbagai komplikasi kehamilan lainnya. Oke, jadi pertumbuhan atau perkembangan bayi ditentukan sama ini: usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi, dan komplikasi kehamilan. Nah, untuk usia itu paling normal untuk pada ibu hamil itu di atas 25 dan di bawah 35 tahun. Oke. Karena kalau sebelum ataupun sesudah 25 sampai 35 tahun itu perlu dipertimbangkan lagi, baik kesiapan fisiknya, organ reproduksinya, dan kesiapan mental untuk mengandung, melahirkan, serta mengasuh anak. Nah, kita tahu bahwa usia 25 tahun itu wanita itu masih belum siap menjadi orang tua, dan dikhawatirkan banyak mengalami kesulitan dalam mengasuh dan mendidik anak. Oke, karena masih terlalu muda. Masih suka, kadang wanita yang di bawah 25 tahun itu kan masih kuliah. Oke, masih aktif kegiatannya, itu masih pengen bermain. Oke, ataupun pengen masih fokus ke pendidikan, mungkin masih suka main bersama teman-temannya. Oke, masih suka hangout ataupun apa. Oke. Nah, sedangkan untuk wanita yang di atas 35 tahun itu dikhawatirkan ada berbagai gangguan fisik, baik dari organ reproduksi, jantung, ataupun ginjal. Oke, sehingga mengakibatkan berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan. Oke. Nah, untuk pengajian pada ibu hamil, kita mengkajinya yaitu yang pertama terkait dengan riwayat obstetri. Oke, kalau kalian baca di situ ada GPA atau gravida para atau partus, kemudian ada abortus dan anak hidup. Oke, di sini seharusnya ada huruf H-nya. Oke, yang di GPA ini. Oke, jadi gravida itu adalah kehamilannya, berapa kali ibunya itu hamil. Kemudian para atau partusnya itu berapa kali wanita itu atau ibu itu melahirkan. Kemudian untuk abortus itu ada enggak anaknya yang istilahnya meninggal ataupun terjadi aborsi. Oke. Bukan aborsi, abortus. Kalau aborsi kan kata yang digunakan biasanya untuk orang yang melakukan pengguguran janin. Oke. Nah, kemudian yang di B itu kita kaji dulu berat badan bayi waktu lahirnya itu berapa. Oke. Kemudian ada usia gestasi atau usia kehamilan. Oke, usia kehamilannya kita tahu bahwa normalnya itu 29 atau 29 sampai 32 kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk pengalaman persalinan, apakah persalinannya itu pengalaman dan jenis persalinannya itu apakah menggunakan sesar, normal. Oke, tempat persalinannya itu di mana? Di rumah sakit ataupun di rumah bersalin.
Oke, penolongnya itu siapa, dokter ataupun bidan, atau bahkan kalau di daerah yang terpencil itu ada dukun beranak mungkin. Oke, kemudian jenis anestesi. Anestesi yang digunakan sewaktu melahirkan itu apa? Apakah operasinya menggunakan general anestesi, anestesi umum? Oke, apakah cuma ada sebagian? Nah, kesulitan selama persalinan itu apa? Pembukaannya lama, oke, kemudian ada bayinya sungsang, oke, kemudian ada bayinya terlalu besar, itu juga bisa. Oke, untuk komplikasi maternal seperti diabetes, hipertensi, infeksi, dan perdarahan. Oke, komplikasi pada bayi, misalkan bayinya itu mengalami cacat kongenital, seperti nggak ada tangannya, nggak ada anusnya. Oke, kemudian misalkan bayinya kuning, bilirubin. Oke, kemudian ada nggak rencana menyusui. Oke, apakah riwayat ini asinya dikaji, apakah selama melahirkan atau setelah melahirkan asinya keluar atau enggak. Oke, karena asinya itu juga penting kan, makanya dikaji di sini. Kemudian juga ada riwayat kontrasepsi, apakah menggunakan suntik KB kah, implan kah, IUD kah. Nah, di situ juga dikaji. Oke, kemudian ada riwayat penyakit dan operasi. Nah, untuk riwayat kesehatan di situ ada kita kaji tadi usia, kemudian ada ras, kemudian latar belakang etnik. Oke, dimana kalau kalian baca di situ ada berhubungan dengan kelompok risiko tinggi untuk masalah genetik seperti anemia, sickle cell, kemudian ada thalassemia. Oke, karena ini adalah berhubungan dengan genetik ya. Oke, kemudian ada penyakit pada masa kanak-kanak. Oke, kemudian ada imunisasinya gimana, apakah sudah lengkap atau belum. Oke, pengkajian kronis, ibunya ditanyain apakah ada punya penyakit asma, jantung, oke, DM, oke, kemudian ada ginjal, oke, kemudian ada PPOK, ada nggak di situ. Kemudian ada penyakit sebelumnya, kemudian ada prosedur operasi, kemudian ada cedera nggak di pelvis ataupun di pinggang. Oke, karena nanti kan kita kaji untuk ibu hamil itu kan nanti melahirkannya perlu dikaji juga lingkar pinggangnya itu bisa besar atau enggak. Oke, pelvisnya itu bagaimana. Oke, kemudian di situ infeksi dikaji terkait hepatitis. Oke, hepatitis kan juga nanti bisa menular ke anaknya. Oke, kemudian ada AIDS, di situ juga bisa penyakit menular seksual. TBC juga bisa. Oke. Kemudian riwayat dan perawalan anemia. Kemudian fungsi vesika urinaria dan bowelnya itu ada fungsinya atau ada fungsinya itu bagaimana? Adakah perubahan atau enggak? Oke, kalian tahu kan vesika urinaria. Oke, bowel juga tahu kan? Kalau nggak tahu cari searching ya. Oke, kemudian ada merokok dikaji juga. Kemudian nih hewan seperti kucing itu dapat meningkatkan resiko infeksi toksoplasma. Oke, jadi orang yang ibu hamil itu kan biasanya kalau ada hewan kucing itu biasanya disingkirin dulu karena kan baik kucing ataupun anjing ataupun hewan-hewan yang lain itu biasanya disingkirin dulu. Oke, kemudian ada alergi atau enggak. Kemudian ada pekerjaan yang berhubungan dengan resiko penyakit. Oke, pekerjaan yang berat, kemudian pekerjaan yang yang berbahaya itu juga bisa dimasukkan di sini, dikaji di sini. Oke, kemudian ada riwayat keluarga. Penjelasannya yaitu memberikan informasi tentang kesehatan keluarga termasuk penyakit kronis menahun-nahun dan terus-menerus seperti DM, jantung, infeksi TBC, hepatitis. Oke, keluarganya dikaji juga. Kemudian riwayat kesehatan pasangan, misalkan suaminya. Oke, di situ ada penyakit atau enggak. Kemudian ada obat-obatan yang dikonsumsi enggak sama suaminya, alkohol kah, kokain kah, ganja kah. Nah, apa semuanya itu dikaji juga. Oke, kemudian rokok juga dikaji karena kan berpengaruh terhadap ibu dan janin, terutama resiko mengalami komplikasi. Oke,
Kemudian untuk diagnosa pada ibu hamil itu ada gangguan cerna tubuh, kemudian ada ketakutan, gangguan pola tidur. Nah, mesti kalian bertanya-tanya kenapa sih pada ibu hamil mengalami gangguan cerna tubuh. Oke, yang pertama yang perlu saya jelaskan bahwa orang hamil itu kan ada perubahan. Misalkan ada wanita hamil itu kan fisiknya itu akan berubah. Oke, yang dulunya kurus sekarang menjadi gendut. Oke, karena hamil. Kemudian di situ ada stretch marks. Tahu kan garis-garis pada tubuh itu yang misalkan ada belang-belang putih kalau orang melahirkan, kayak ada apa tuh? Ada kayak ini stretch marks. Coba nanti di searching ya, stretch marks. Oke, kemudian di situ mungkin ada bentuk, biasanya wanita itu kan kalau melahirkan itu payudaranya menjadi besar, kemudian terjadi perubahan di sana. Kemudian kondisi perutnya yang dulu misalkan sekarang dulunya kurus, sekarang udah punya baby, udah punya anak atau baby. Kemudian ada berat badan, kayak berat badannya yang dulu akan ibu hamil itu kan berat badannya akan meningkat. Kayak di situ mungkin ada misalkan merasa malu dengan berat badannya yang gemuk, kemudian melahirkan badannya udah nggak bagus lagi. Nah, di situ kenapa kita tegakkan diagnosa gangguan cerna tubuh. Kayak terkait dengan ketakutan itu biasanya terkait dengan melahirkan. Misalkan takut melahirkan nanti kalau misalkan sakit melahirkan. Kemudian ada operasi, takut dioperasi. Kemudian takut kalau ada nanti kalau takut akan kematian. Kemudian kadang takutan itu juga bisa pada anak-anak yang masih muda itu takutnya biasanya bingung gimana sih cara ngurus baby itu gimana, nanti kalau nangis gimana caranya ngerawat tuh gimana. Nah itu juga biasanya pada usia yang di bawah 25 tahun tadi itu akan mengalami seperti itu. Kadang juga anak yang tidak diharapkan, misalkan anak yang ini lahir di luar nikah, itu kan juga bisa. Nah untuk gangguan pola tidur biasanya terkait dengan kecemasan. Ibu hamil yang kecemasan mikirkan biaya buat persalinan, kemudian proses persalinan, yang seperti tadi berhubungan dengan ketakutan itu tadi, mengapa terjadi gangguan pola tidur. Untuk intervensinya bisa kalian baca di sini. Coba kalian baca aja di situ ya, biar nanti waktunya nggak kelamaan. Kalian stop dulu aja. Nah, sedangkan untuk askep pada bayi dan bayi, anak dan remaja, penjelasannya bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari lahir, kemudian bayi tumbuh menjadi anak, menjadi remaja, terus kemudian melewati masa dewasa sampai tua yang akhirnya meninggal dunia. Selama perjalanan itu dari bayi sampai lansia itu ada sebuah tahapan. Nah, di sini ada 5 tahapan. Yang pertama tahap kepercayaan atau basic trust. Nah, kemudian ada ketidakpercayaan, itu biasanya di usia 0 sampai 1,5 tahun. Ini ada penjelasannya, ini berapa tahunnya, rentang usia anaknya atau bayinya. Kemudian ada anatomi. Dan rasa malu dan ragu-ragu, kemudian ada inisiatif, ada rasa bersalah, kerja keras, inferioritas, kemudian identitas, dan difusi peran. Nah ini sesuai dengan tahapan usianya. Nah ini kalian bisa baca sendiri bahwa dasar kepercayaan ini yang usia 0 sampai 1,5 tahun. Ini dan remaja ini salah, enggak ada nih. Dimana bayi sudah dilahirkan dan mulai kontak dengan dunia luar sangat tergantung pada orang lain dan lingkungannya. Ia mengharapkan mendapatkan rasa aman dan rasa percaya pada lingkungan, terutama ibunya sebagai perantara dengan dunia luar. Apabila hubungan orang tua dengan bayi berjalan dengan baik, maka rasa percaya trustnya itu terhadap lingkungan dapat berkembang dengan baik. Dan itu berlaku sebaliknya, misalkan hubungan orang tua dan bayinya itu tidak baik, maka tidak ada rasa percaya pada bayinya.
terhadap lingkungan di luarnya. Karena bayi hanya menggunakan mulut dan panca indera sebagai alat untuk berhubungan dengan dunia luar. Gangguan yang sering timbul di antara lain adalah iritabilitas, takut, kemudian cemas, dan tidak ingin selalu mendekat pada ibunya. Nanti dewasanya itu bisa kalau udah dewasa itu akan menyebabkan kelainan jiwa seperti depresi, skizofrenia, dan adiksi. Jadi bisa kalian baca sendiri di sini. Untuk otonomi dan malu dan ragu-ragu di sini ada contohnya. Pada usia 1,5 tahun tumbuh dan kembang sejalan dengan kemampuan alat gerak. Kemudian didukung dengan rasa kepercayaan dari ibu dan lingkungan, maka tumbuh kesadaran bahwa dirinya dapat bergerak dan ingin mendapatkan kepuasan gerak, sehingga anak tersebut berbuat sesuai dengan kemauannya. Otonomi itu kan berarti kebebasan ya. Kemudian lingkungan pun juga berperan dalam membentuk kepribadian anak, sehingga gangguan pada masa ini menyebabkan anak menjadi pemalu, ragu-ragu, dan cenderung memberi pengekangan pada diri sendiri. Gangguan jiwa yang mungkin timbul yaitu adalah kemarahan, kemudian ada sadistik, keras kepala, menentang, agresi, ekopersis, enoresis, obsesi kompulsif, dan paranoid. Coba kalian cari ini nanti penjelasannya biar nanti saya nggak kelamaan. Nah, karena tadi dia itu 1,5 tahun itu dia ingin bergerak bebas. Nah, karena terdapat pengekangan dari dirinya sendiri ataupun dari keterbatasan dirinya sendiri ataupun dari keluarga, dia bisa aja mengalami kemarahan. Kemudian menentang, besarnya seperti itu. Nah, kemudian ada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ketiga, anak belajar cara mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan. Rasa inisiatif mulai timbul menguasai anak, tetapi lingkungan mulai menuntut anak untuk melakukan tugas tertentu. Anak akan merasa bahwa dirinya adalah sebagian dari lingkungannya dan ingin diikutsertakan sebagai seorang individu yang mempunyai peran. Adanya keterbatasan seseorang anak dalam memenuhi tuntutan lingkungan akan menimbulkan rasa kecewa dan bersalah. Hubungan ayah dan ibu dan anak sangat penting karena akan menjadi dasar kemantapan identitas diri. Selain itu, anak mulai membentuk peran sesuai dengan kelamin yang wajar, serta mencoba berlatih mengintegrasikan peran sosial dan tanggung jawabnya. Hubungan dengan teman sebaya atau saudara akan cenderung untuk menang sendiri. Untuk gangguan yang sering timbul adalah kesulitan belajar, masalah di sekolah, pergaulan dengan teman-temannya, kemudian anak menjadi pasif, takut, dan mungkin terjadi neurosis. Nah, untuk yang kerja keras versus inferioritas itu dimulai pada usia tahap 7-11 tahun, yaitu anak mulai mengenal lingkungan yang lebih luas, yaitu sekolah. Anak kan udah mulai bergaul di sekolah, udah ketemu temannya, udah bersosialisasi. Anak dihadapkan pada keadaan yang menuntut untuk mampu menyelesaikan suatu tugas dan perbuatan hingga menghasilkan sesuatu. Hubungan ayah anak mulai berakhir dan anak siap meninggalkan rumah dan orang tua dalam waktu terbatas untuk pergi ke sekolah. Anak mulai merasakan sifat kompetitif karena di sekolah kan, kemudian mengembangkan sikap saling memberi dan menerima, serta setia kawan berpegang pada aturan yang berlaku. Kemudian gangguan yang sering timbul pada masa ini adalah gangguan kekurangan pada diri, merasa tidak mampu, rasa inferioritas, kemudian gangguan pada prestasi belajar dan takut untuk berkompetisi. Nah, sedangkan pada usia 12-18 tahun itu terkait dengan identitas dan difusi peran, di mana anak mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek, baik secara fisik. Kalau secara fisik itu adalah terkait dengan pertumbuhan berat badannya atau pertumbuhan badannya yang pesat,
Kemudian ada secara psikososial juga. Oke, dimana pada masa ini juga dikenal sebagai masa standarisasi, karena anak berusaha mencari identitas diri dalam hal seksual, umur, dan jenis kegiatan. Oke, di sini lingkungan memberikan pengaruh utama dalam pembentukan jiwa anak remaja. Oke, peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan sebagai sumber utama mulai berkurang, ya kan? Kemudian anak lebih senang mendapatkannya dari lingkungan luar. Oke, anak lebih memilih berkelompok untuk bereksperimen dengan perannya untuk menyalurkan ekspresi. Oke, anak akan cenderung memilih orang dewasa yang lebih penting untuk mereka jadikan sebagai bantuan saat terjadi kritis. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, di mana pertumbuhan dan perkembangannya anak itu dipengaruhi oleh dua, yaitu mikrosmos dan makrosmos. Oke, kalau dari mikrosmos itu terdiri dari anak itu sendiri, kemudian ada genetik dan masalah intrauterin. Sedangkan kalau untuk di faktor makrokosmos itu ada terkait dengan asuhan ataupun lingkungan. Oke, ibu, ayah, saudara, tetangga, dan temannya. Oke, nah ini faktor mikrosmos itu adalah faktor yang ada dalam diri sendiri atau dalam diri anak itu, seperti kondisi genetik dan berbagai masalah intrauterin. Oke, kalau kondisi genetik itu ditentukan oleh adanya komposisi kromosom. Oke, kalau kalian belajar biologi itu kan kemana ada dijelaskan kromosom. Oke, kemudian ada identitas gender dan kecenderungan perlakuan berikutnya dan pewarisan sifat dari orang tuanya. Oke, masalah intrauterin yaitu meliputi usia, baik usia ibu ataupun usia janin saat bayi anak itu dilahirkan. Kemudian nutrisinya, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi ibu, radiasi, dan berbagai komplikasi kehamilan lainnya. Oke, kalau masalah intrauterin itu adalah masalah selama ini kehamilan dan setelah melahirkan. Oke. Nah, kalau yang ini adalah cara pewarisan sifat melalui proses kanalisasi, nitpicking, dan rank reaction. Oke, tadi kan di sini di faktor mikrokosmos ini kan terjadi ada 3, genetik, kemudian ada perlakuan, kemudian ada ini pewarisan sifat orang tuanya. Nah, kalau yang ini adalah pewarisan sifat. Oke, yaitu yang pertama adalah kanalisasi. Oke, coba kalian baca, coba pahami. Di sini sudah saya tulis. Oke, dan bisa kalian pahami sendiri di sini. Oke, apa artinya kanalisasi, nice speaking, dan ring reaction. Oke, sedangkan ada faktor makrokosmos, yaitu faktor dari luar dari anak. Oke, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, faktor tersebut meliputi pola asuh yang dilakukan ayah, ibu, saudara, ataupun teman di lingkungan sosialnya ataupun di lingkungan masyarakatnya. Oke, untuk asuhan lingkungan ayah dan ibu dan saudara, oke, kadang sebagai ayah ataupun sebagai ibu, saudara, atau teman itu sering mendidik anak seperti keinginannya sendiri. Oke, semaunya orang tua mereka, saudara mereka. Oke, karena dia menginginkan anak menjadi seperti dirinya. Oke, pola asuh yang diberikan, cara hidup, baik itu pola asuh yang diberikan, cara dia memberikan pola asuh, kemudian cara dia mengajarkan cara hidup, kemudian bagaimana orang tua mengajari strategi menghadapi kehidupan. Oke, itu disesuaikan dengan kehidupan ataupun sesuai dengan orang tuanya. Oke, padahal pada zaman orang tua dan pada zaman anak tersebut itu sudah berbeda. Oke, beda zaman, beda tantangan. Kemudian maka berbeda strategi menghadapi kehidupan. Terus caranya apa? Kita memberikan
sebagai orang tua kita hanya memberikan gambaran saja atau figur orang tua menghadapi kehidupan, misalkan figur ibu, yaitu dicontohkan kepada anak bagaimana tugas seorang ibu dalam mengatur seluruh kehidupan keluarga serta memberikan asuhan pada anak dan anggota keluarga lainnya. Kemudian mana? Figur ayah, yaitu dicontohkan bahwa kepada anak bahwa bagaimana seorang ayah mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup untuk seluruh anggota keluarganya. Oke, untuk faktor lingkungan di sini ada 3. Coba kalian baca sendiri, di mana bahwa lingkungan itu ada sebagai mediator ataupun fasilitator dalam pembentukan perilaku anak. Oke, anak dapat belajar kehidupan melalui asosiasi, konsekuensi, dan observasi. Nah, kalau di sini kalian lihat, anak itu belajar dari pergaulannya, kemudian belajar dari konsekuensinya ataupun sebab akibatnya. Oke, kemudian anak belajar dari cara dia observasi atau melihat ataupun mencontoh. Oke, coba kalian baca sendiri di sini. Ini udah ada penjelasannya. Oke, kalian bisa pahami aja di situ. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya dari faktor masyarakat atau faktor lingkungan sosial. Oke, perumahan yang kumuh dan padat. Kemudian karena kumuh kan otomatis dan padat juga otomatis kan ini anak juga akan ikut-ikutan, misalkan makan nggak cuci tangan, kemudian makan di pinggiran pinggiran sungai kayak gini, yang kumuh kayak gini, otomatis kan nggak sehat. Ketika dewasa pun juga pasti akan akan sulit untuk diubahnya. Kemudian terdapat tempat hiburan atau lokalisasi yang dibuka sampai malam. Kita tahu bahwa misalkan kalau anak-anak itu tumbuh kembang di daerah-daerah yang misalkan ada yang buat karaoke, ada yang buat lokalisasi, itu pasti juga akan berakibat negatif juga di anaknya. Pasti anak-anaknya itu akan ikut-ikutan. Misalkan ada yang orang banyak di sini, kemudian anak-anaknya itu susah buat tidur, pergi pengen main terus. Nah, kayak gitu. Kemudian ada bacaan dan tontonan yang tidak sesuai. Kemudian banyak anak yang putus sekolah dan pengangguran. Nah, kalau misalkan teman ataupun anak kita nanti bergaul dengan anak yang putus sekolah dan pengangguran, itu pasti juga akan ikut-ikutan mereka. Anak kita juga pasti akan ikut-ikutan, paling enggak. Karena mereka akan dipengaruhi paling karena tadi mereka akan utamanya itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini adalah skop dan gangguan jiwa pada anak. Kemudian untuk skop atau bidang jiwa pada anak itu kita ada 3 tahap, yaitu primary prevention, kemudian ada secondary prevention, kemudian ada 3 tertiary prevention. Nah, kalau primary itu biasanya melakukan education, kemudian counseling. Secondary itu ada terapi, modalitas untuk membantu coping anak dan keluarga, konsultasi dan koordinasi dengan sekolah tentang belajar dan kesulitan mengekspresikan emosi. Kemudian ada tertiary, yaitu rehabilitasi untuk mengurangi dampak gangguan mental. Nah, kalau gangguan pada anak-anak biasanya ada banyak, ada ini sebetulnya sih ada banyak sih. Ada, kalau contoh satunya ada ini, retardasi mental. Retardasi mental itu ada 4 kategori kan di sini. Misalkan yang IQ-nya rendah, kita lihatnya pengkategorian retardasi mental itu menggunakan IQ. Di sini kalian bisa lihat IQ-nya di sini. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di sini untuk gangguan tingkah lakunya apa, hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian, gangguan opsional. Kemudian ada ADHD. Coba kalian searching itu apa ADHD, di situ udah ada. Kemudian di situ juga ada gangguan perkembangan spesifik, misalkan kemampuan akademik, berbicara, gangguan makan, gangguan tik, kemudian ada gangguan eliminasi dan gangguan lainnya. Untuk pengajian anak kita biasanya menggunakan data demografi, riwayat kelahiran, antenatal, postnatal. Tadi riwayat kehamilan sampai melahirkan tadi.
status gizi juga ada di sini, status mental juga dikaji, IQ juga. Oke. Kemudian kenapa dulu waktu SD atau SMP ya, atau bahkan TK ya, kita kan biasanya ini suruh mengerjakan soal IQ kan. Nah, untuk mengecek itu. Oke, hubungan interpersonal juga dicek, kemudian riwayat personal dan keluarga. Oke, pola asuh, tumbuh kembang. Oke. Kemudian diagnosanya ada ini. Sebetulnya ada banyak sih diagnosanya. Kalau kalian lihat, ada tidak cukup banyak ini aja. Kemudian ada retardasi mental juga ada di sini, gangguan apa lagi? Kayak gangguan membaca, gangguan matematika. Kemudian itu termasuk gangguan belajar ya. Kemudian ada retardasi mental tadi yang ringan, rendah, sedang, berat. Kayak kemudian gangguan komunikasi, gangguan perkembangan, kemudian gangguan defisit perhatian, kayak gangguan makan, kayak gangguan eliminasi, dan gangguan lain-lainnya. Kayak untuk perencanaannya bisa kalian baca di sini. Kayak kemudian untuk intervensinya kita bisa melakukan terapi bermain, yaitu media mengekspresikan konflik yang belum terselesaikan. Misalkan kita ajak bermain, kemudian ada terapi keluarga, terapi kelompok. Oke, kemudian ada terapi individu, lingkungan, dan pendidikan kepada orang tua. Oke, untuk evaluasinya kita bisa cek di sini. Oke, setelah kita berikan intervensi, kita evaluasinya di sini. Kita cek apakah efektif nggak intervensi yang kita berikan. Oke, kemudian gimana untuk anak tadi berhubungan dengan teman sebaya, dewasa, orang tua yang secara wajar. Oke, kemampuan mandiri dalam perawatan diri, bisa nggak anaknya yang seharusnya udah bisa mandi sendiri, BAB sendiri, oke, makan sendiri. Nah, seperti itu. Oke, untuk perkembangan jiwa remaja. Nah, tadi kan untuk anak-anak, kalau sekarang kan udah remaja nih. Oke, tahapnya itu adalah sukses dalam berhubungan baru dengan lawan jenis, kemudian berhasil tampil maskulin dan atau feminim dalam peran sosial. Misalkan yang cowok ya maskulin, yang cewek ya feminim. Oke, kemudian penerimaan terhadap fisiknya dan menggunakan tubuh secara efektif. Oke, berhasil tidak tergantung emosi dari orang tua dan orang dewasa lain. Oke, kemudian kalau udah dewasa yaitu menyiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga, kemudian karir, kemudian ada memperoleh nilai dan sistem etika yang mempengaruhi perilaku dan perkembangan ideologi. Nah, untuk gangguan jiwa remaja itu adalah gangguan perilaku seksual. Misalkan kalau seksual aktif itu udah biasa ya, normal ya kayaknya. Oke, kemudian ada pseudo seksual, masturbasi, dan homoseksual. Kemudian gangguan pada jiwa remaja itu terkait dengan bunuh diri. Misalkan ada masalah di keluarga mereka karena masih muda ya atau masih kecil ya, itu biasanya langsung bunuh diri. Kayak ada masalah dikit misalkan hamil di luar nikah langsung berdiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada runaway atau melarikan diri. Kalau dimarahin orang tua mereka bukan menghilang ya, melarikan diri dari rumah, kayak kabur dari rumah. Kemudian ada gangguan tingkah laku, antisosial. Kemudian ada violent atau kekerasan. Kemudian ada substance abuse. Kemudian ada hipokondrik. Kemudian ada fobia sekolah dan masalah diet. Nah, untuk pengajiannya kita bisa melakukan pengajian pertumbuhan, perkembangan, satu fisik, emosi, kemudian ada latar belakang, kultur, religius. Nah, kita kaji di situ. Kayak untuk prinsip intervensinya kita bisa meningkatkan harga diri, menjaga martabat individu. Kayak kalian bisa baca sendiri di situ. Kayak bisa kalian ini stop kan. Kayak. Nah, ini adalah pengajian perawatan pada anak, dimana kita kaji dulu riwayat perinatalnya, persalinannya, postnatal, alergi, pengobatan yang pernah diterima, kayak kegiatan kehidupan sehari-hari, gizinya bagaimana, berat badan, tinggi badan, jam makannya, kayak kebiasaan tidur, kualitas tidur, kayak ada nggak catatan keterbatasan lainnya. Kayak pengajian fisik ya, mulai dari kulit, kepala, rambut, mata, telinga, hidung, dan mulut.
Oke, semua. Oke, status emosi gimana ini dikaji. Kemudian ada riwayat personal keluarga. Oke, hubungan interpersonal, kemampuan yang saat dimiliki saat ini, ada nggak masalah keluarga, keluhan dan keluarga, dan kesimpulan. Nah, ini adalah kita juga kaji juga di sini. Kalau ini evaluasi perawatan lembar kegiatan belajar. Oke, misalkan di sini kita kemampuan memperhatikan, yaitu kita suruh lihat. Oke, kita lihat kita sering lihat mempertahankan otak mata selama 1-3 detik. Ada nggak kotak matanya antara kita sama anaknya itu. Oke, kita suruh tepuk tangan, tepuk meja. Nah, ini udah ada petunjuknya. Ini adalah misalnya pengkajian untuk anak. Oke, ini udah ada petunjuknya, perintahkan. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kemudian kita perintahkan tangan dilipat. Nah, kemudian ada kita tunjukkan apel, buku atau apa. Nah, ini udah ada semuanya. Oke, sedangkan untuk pada kepada lansia, kita kajinya pada riwayat kesehatannya atau riwayat hidupnya terkait dengan pernah mengalami perubahan fungsi mental sebelumnya atau enggak. Oke, kemudian ada kaji adanya demensia, sering lupa, pikun dengan alat yang sudah distandarisasi meliputi MSA atau mini mental status exam. Oke, data demografi, ras sukunya apa, jenis kelamin, riwayat pendidikannya seperti apa. Nah, ini adalah MMSA. Sebetulnya untuk di lansia itu ada banyak selain MMSA. Oke, misalkan orientasi kita tanyakan sekarang hari berapa, tanggal berapa, bulan apa. Nah, oke, nanti kita kita isinya di sini. Oke, kemudian disuruh ini pokoknya yang di sini kalian baca udah paham pastinya. Oke, misalkan mengingat, tanyakan kembali nama ketiga benda yang telah disebut di atas. Oke, jadi misalkan tadi kata-katanya apa. Oke, tanyakan kembali kan, ditanya tadi 3 benda. Oke, ini 3 benda ini apa misalkan. Oke, untuk diagnosanya ada gangguan pola tidur berhubungan dengan ansietas. Oke, kemudian ada risiko berhubungan dengan penurunan fungsi fisiologis dan kognitif. Nah, ini udah ada intervensinya, contoh intervensinya. Oke, saya kira itu udah cukup. Karena udah lama ya, udah berapa menit nih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.